Karena Koperasi Kodam 3 ini udah berturut-turut selalu masalah ketua koperasi. Korupsi. Yang ngambil-ngambil dana itulah. Ya. Selalu ada masalah keuangan lah. Nah, begitu Papa masuk, Papa bilang sama semua bendahara, sekretaris, dengan wakil, pokoknya uang serupiah pun harus tanda tangan bersama. Sehingga kalau masuk penjara, jangan ketua koperasi aja. Ya kalian semua masuk penjara. Nah, itu yang Papa lakukan sehingga uang itu benar-benar clear, tidak ada. Papa ingat waktu itu, Papa jadi ketua koperasi itu, kalau nggak salah uang yang ada itu 1,5 miliar lah, 1,5 miliar ya, 1,5 miliar. Terus Papa jadi ketua koperasi kurang lebih 2 tahun, Pak selesai itu ada dana itu hampir 8-9 miliar. Lumayan berarti Pak, gede banget itu. Berapa kali lipat? Iya, tapi ya resikonya itu. Papa bilang Papa nggak mau lah ngambil itu. Dan Kaprim, Papa lapor Pangdam waktu itu, banyak sekali masalah, banyak Kaprim yang dicopot, diganti, diperbaiki oleh para dansat-dansatnya. Mulailah dansat-dansat itu peduli tentang koperasi. Karena itu kecil, tapi hidupnya prajurit itu dari koperasi. Kalau mau butuh sesuatu bisa pinjam cepat. Tidak, kalau ke bank kan bertele-tele itu. Kalau koperasi cepat segera. Nah, itu yang Papa ini. Dan alhamdulillah nyata tahun 2018 hubungannya dengan Papa juga apa nggak tahu. Kan koperasi Kodam itu kan menginduknya ke Koperasi Jawa Barat ya. Ke Koperasi Jabar ya. Ada Koperasi Jabar di situ. Ada di Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2018. Waktu itu Pak Aher udah selesai. Pak Ridwan Kamil belum dipilih. Ada pejabat PLT gubernur. Yaitu Pak Iwan Bule namanya. Dari polisi kan jadi PLT gubernur di situ. Papa nggak tahu itu. Tahu tuh ada surat dari gubernuran, Papa harus ikut upacara di gubernuran 17-an menjadi salah satu warga Jawa Barat teladan. Kan bingung kan? Papa nggak tahu apa-apa. Ya ibaratnya dari mana? Dari mana? Gitu. Dan ada nanti kita lihat kan ada sertifikatnya kan? Sertifikatnya kan ada tuh. Warga teladan Jawa Barat. Salah satu karena warga teladan Jawa Barat tuh bukan hanya satu orang, banyak. Bidang apa, bidang olahraga, bidang ini, bidang ini. Setelah Papa tanya-tanya ini apa ini sama Jabar itu di stafnya gubernur itu. Ini ada apa? Kenapa seperti ini? Ternyata ya koperasi itu deh. Koperasi Papa nomor 1 di Jabar. Clear, tidak ada sedikit pun kebocoran. Dan malah naik. Malah nambah. Dan pada saat rapat tahunan, semua prim-prim tepat waktu. Mulai Januari sampai Maret kan rapat itu. Harus pertanggungjawaban keuangan tuh Januari sampai Maret. Itu tepat waktu semua. Nah, ternyata dinilai. Papa jadi warga teladan, Jabar gitu. Padahal Papa ibaratnya tuh nggak mikir lah. Mana tahu aja enggak. Papa kan mikirnya ya udah jalanin aja apa yang tugas Papa. Ya udah lakuin aja gitu kan. Iya. Jadi Papa warga teladan. Warga teladan se-Jawa Barat. Gitu, ditandatangan oleh gubernur, dikasihkan sertifikatnya, foto dengan gubernur, makan bersama dengan gubernur waktu itu. Gini juga warga teladan Jabar nih pernah. Walaupun rumah kambing di mana-mana tuh. Ya itu. Jadi itulah perjalanan Papa teh, jadi enggak ya semua banyak hikmahnya. Kalau dulu lancar-lancar aja nggak mungkin jadi warga teladan karena nggak mungkin jadi ketua koperasi kan. Ya kan dari ibaratnya kalau misal dilihat track record Papa kan dari 89 sampai 2000 berapa tuh kan Papa terus aja Papa tuh ibaratnya kalau misalnya pebisnis mah ngejar bola Papa tuh. Ya kan ngejar bola, Papa tuh kenceng banget. Ya mungkin ya jalannya kapan nih ibaratnya cobaan dalam hidup tuh berbalik kan kayak gitu. Tapi kan nggak selamanya. Tidak selamanya manusia di atas, tidak selamanya manusia juga kan di bawah. Jadi ya gitulah namanya kehidupan ya sekarang kan alhamdulillah tapi.
Dan itu Papa lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa cacat. Ya. Di tahun 2018, 19, 2020, 2020. Papa ke squad, dapat bintang. 2022 Papa udah Ya. pensiun kan. Jadi pada saat di Citarum Harum ini lebih ya ada hal-hal yang luar biasa juga yang Papa lakukan. Dan ternyata walaupun Papa udah ninggalin 3 tahun lebih Citarum Harum, masyarakat, tokoh-tokoh di Bandung, termasuk tadi pagi juga, penggiat-penggiat Citarum masih merasa ikonnya Citarum Harum itu Papa dan Sektor 21 sampai sekarang. Iya. Dan sekarang juga kan maksudnya video Papa 5 tahun, ya 5 tahun yang lalu ya Pak? Iya. 5 tahun yang lalu tuh baru diangkat semua. Diangkat semuanya di semua platform, mau dia TikTok, YouTube, di repost lagi, Instagram apalagi itu tuh banyak banget video Papa yang muncul lagi. Iya. Padahal itu udah 5 tahun yang lalu yang bener-bener Citarum Harum dari awal dibangunnya adanya Citarum Harum gitu. Nah itulah integritas deh. Papa begitu diberikan tanggung jawab menjadi dan Sektor 21 Citarum Harum, di situ integritas Papa dan integritasnya Angkatan Darat dipertaruhkan. Papa lakukan semaksimal mungkin. Tiap hari Papa pulang malam kan? Iya. Jam 11, jam 12 baru pulang, ngecek sana, ngecek sini. Subuh udah berangkat lagi. Dan tidak ada main-main. Iya. Sampai sekarang ya, alhamdulillah, masyarakat masih mengingat dan kangen dengan hal itu yang dilakukan. Ada lagi enggak yang bisa berbuat seperti itu gitu teh. Itu yang Papa lakukan. Kalau Papa mau main-main, mau nyari duit, banyak duit di situ. Tapi Papa tidak. Karena kehormatan bagi Papa teh di atas segala-galanya. Kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Ya kita lebih baik makan tahu aja daripada kita kaya raya tapi menyusahkan orang lain. Toh nantinya kita nggak kemana-mana, ke kuburan juga nanti. Nah ini Pak Teteh, anak-anak Papa terutama harus pegang itu, cari yang halal. Allah masih jalan pasti. Jangan suka menyusahkan orang lain. Kalau bisa dimudahkan, mudahkan. Jangan yang mudah dipersulit. Ya, itu yang Papa lakukan di Citarum Harum. Sehingga sekarang juga Papa masih jadi penggiat lingkungan. Ada teman-teman yang mengangkat Papa jadi pembina di Pemulung, ada di Gogo Green, ada Bank Sampah, Papa ikut di situ. Ada duitnya, Pak? Nggak ada duitnya. Cuma Papa ingin memberikan sesuatu sebelum mati ini kepada negara ini, terutama kepada masyarakat Bandung ini, karena Papa udah lama ninggalin Bandung kan, Papa masih orang sini. Nah itu. Terus yang terakhir Papa di Dinas Kelaikan, diangkat oleh Pak Andika dikasih jenderal Papa waktu itu. Terima kasih Pak Andika dengan Pak LBP, Pak Luhut Binsar Panjaitan, karena Bapak dan Pak Andika yang mengangkat harkat derajat saya dari kolonel menjadi brigjen. Kalau tidak ada Bapak berdua mungkin saya pensiun kolonel itu. Tapi balasan saya kepada Pak Andika sebagai kasad waktu itu teh, Papa tidak mengambil dana bukan hak Papa. Semua Papa lakukan di Dinas Kelaikan itu apa yang kewajiban Papa. Contohnya, ada pasukan yang mau berangkat operasi, ada pasukan yang mau latihan, ada alutsista yang mau dipakai, semua dilaiki. Mau terjun, semua dilaiki. Anggota Papa masuk mengecek. Sampai suatu saat pernah Pak Andika manggil Papa, Mas, kok banyak sekali kegiatan. Mas jangan memberatkan satuan bawah ya. Papa jawab, oh tidak Pak. Ini yang saya lakukan karena memang dananya ada.
Dananya semua saya serahkan ke anggota untuk melaksanakan kegiatan ini. Karena sebelumnya mikirnya Pak Andika langsung tanya gini, loh banyak juga ya Mas kegiatannya? Ya banyak, ini yang Pak lakukan. Ya nggak tahu, sebelumnya kan kita nggak paham ya. Nah itu yang Papa lakukan. Jadi pada saat Papa jadi kepala dinas kelaikan, zero incident. Tidak ada insiden apapun. satu orang pun prajurit yang luka atau gugur karena alutsista perlengkapan yang dipakai salah. Itu kebanggaan Papa teh. Ya. Tapi duit nggak punya, ya nggak punya duitnya. Nggak ada duitnya, karena memang diserahkan semua, nggak ada. Itu kebanggaan Papa. Itu balasan Papa kepada Pak Andika sebagai Kasad waktu itu, yang mengangkat Papa menjadi seorang jenderal, yaitu tanggung jawab yang luar biasa yang Papa berikan gitu lah. Betul. Jadi jangan hanya uang-uang seperti itu kita mengorbankan nyawa prajurit. Nah jadi itu sampai Papa Purna 2022 bulan Januari, alhamdulillah Papa tidak pernah membawa satu orang pun prajurit yang di bawah Papa gugur atau meninggal karena ulah Papa, karena dibawa oleh Papa. Semua selamat. Tapi memang ya itu perjalanannya berat. Banyak pengorbanan yang harus kita lakukan sebagai komandan. Gitu teh. Udah tahu ya? Udah. Karena maksudnya kan untuk menjadi besar, salah satunya kan berperilaku jujur, bersikap jujur, bersikap adil, dimanapun kita berada gitu. Udah sih, maksudnya Yes mah sedihnya apa ya Pak? Yes kan dari dulu kan nggak pernah bareng sama Papa gitu, nggak pernah tinggal bener-bener bareng sama Papa gitu. Yes tuh memang mikirnya ya Papa prajurit untuk negara. Memang perjuangan Papa tuh berat, cuman tidak tahu berat seperti ini ya. Iya, cuman kadang di saat Yes tahu masalah Papa yang di saat Yes sudah tumbuh gitu, kayak Papa dijatohin, Papa dihina orang sampai keluarga. Kadang Yes tuh kayak pengen ngejawab gitu Pak. Kayak pengen nggak bener loh ini, tapi kan kita nggak bisa nutup semua omongan orang, kita nggak bisa bayar semua sikap orang yang harus baik sama kita gitu. Cuman ya itu jadi pelajaran lah buat Ayas hidup ke depan tuh, maafin aja orang yang salah, berbuat baik aja di setiap kita berada, di sekeliling kita gitu. Ya hidup kita kan semua ada sama Allah gitu, mau kita kayak gimana pun gitu. Cuman maksudnya Yayas tuh ya salut aja sama Papa gitu, maksudnya kuat sampai di titik ini tuh. Sampai kan Yayas pernah bilang ke Papa, yang Papa bilang, teh gimana kalau Papa pensiun dini gitu kan dulu. Yayas kan bilang nggak apa-apa Papa, gimana kalau Papa nggak jadi jenderal, kan Papa pernah bilang kan kekhawatiran Papa nggak bisa punya bintang gitu. Yayas kan selalu bilang nggak apa-apa Papa, dengan maksudnya kita hidup udah alhamdulillah, maksudnya bukan yang nggak, orang kan mikirnya enak banget terus bapakmu tuh ini gitu, enak banget hidupnya udah semua punya, ya alhamdulillah kita hidup cukup, tapi bukan berarti kita yang bergelimangan kayak orang-orang lebih gitu. Yes kan selalu bilang nggak apa-apa Papa pensiun nggak ada bintang pun, yang penting kita tuh hidupnya tenang aja. Sampai yang terakhir juga kan Papa bilang, Papa kalau nggak jadi ini gimana? Yes kan bilang nggak apa-apa karena Yes pikirnya udahlah cukup, kita tuh keluarga yang penting hidupnya tuh tenang aja gitu. Bukan berarti harus mewah, harus apa tuh enggak, karena hidup tenang tuh udah paling nomor satu gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi ya itulah makanya Teteh, Adek Kiki,
Mas Raka, ya Papa mohon maaf, tidak pernah melihat kalian tumbuh menjadi manusia dewasa. Di Papua setahun lebih, hampir 2 tahun, tidak sama-sama. Di Ambon 3 tahun Papa, tidak sama-sama. Di Aceh, akhir-akhir tidak sama-sama. Jadi kalian tuh SD aja udah pisah dengan Papa. Ya dulu mungkin menganggap, wah Papa nih kok nggak mau bawa, nggak tanggung jawab. Setelah Papa berharap, setelah Papa ceritakan ini semua, kamu jadi paham bagaimana perjuangan Papa menghadapi hidup ini. Tidak semudah, tidak semua orang tua seperti Papa. Papa hidupnya di daerah operasi. Kamu harus aman gitu loh. Tidak boleh anak-anak Papa ikut sengsara di sana, biar Papa aja. Paham ya? Ya sekarang makanya Papa ceritain ini suatu biografi Papa yang menurut Papa ya luar biasa. Karena memang tidak semua bisa atau ngalami tentara itu seperti Papa. Ada yang hanya di kota besar aja, ada daerah aman aja. Papa selalu di tidak daerah aman dan selalu tidak aman bagi teman-teman atau rekan-rekan semua yang merasa tersaingi oleh Papa. Mereka selalu bagaimana Papa jatuh, tapi Papa ya anggap ini. Terus satu hal yang kalian perlu tahu, saudara Baraya Kang Yosef juga, bahwa kita hidup ini tidak perlu meyakinkan orang supaya orang itu suka sama kita. Karena pada dasarnya, kalau orang itu udah suka kepada kita, kepada siapapun, walaupun orang itu berbuat jahat, sekalipun tetap aja orang itu suka. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak suka kepada kita, walaupun kita udah berbuat baik sebagaimanapun, tetap aja dia tidak suka, malah dicari-cari kesalahan kita gitu loh. Jadi biarkan aja orang di luar itu suka atau tidak, silakan aja, jalan aja. Yang penting kita berbuat baik dimanapun kita berada. Karena kita buat baik aja belum tentu orang suka. Apalagi kita jahat. Itu pegang aja itu. Papa demi Allah dari letnan 2 sampai pensiun ini, Papa tidak pernah menjelekkan teman Papa siapapun. Teman Papa, apalagi satu dating anggap Papa itu saudara. Tapi Papa banyak dihianati oleh teman-teman Papa. Tapi ya biar aja. Tidak ada masalah. Ini kondisi kita, sehingga ke depan mudah-mudahan Papa tetap teguh, tetap seperti ini. Nanti suatu saat Papa nggak ada, kamu punya anak, anakmu harus tahu video ini gitu. Bahwa dia punya seorang kakek yang pejuang, dia punya kakek yang memang patut dibanggakan. Itu aja sebetulnya. Bukan punya kakek yang kaya, tidak, tapi punya kakek yang patut dibanggakan. Ya Teh. Jadi itu mudah-mudahan Baraya Kang Yosef, masih ada yang disampaikan? Udah, untuk saat ini sampai di sini aja udah cukup. Jadi demikian Baraya Kang Yosef, inilah perjalanan hidup saya sampai hari ini. Memang banyak yang tidak saya ungkap karena memang itu tidak boleh. Bagi teman-teman yang pernah dengan saya tidak saya sebutkan namanya, mohon maaf. Yang tersebutkan namanya, saya juga mohon maaf kalau tidak suka atau tidak berkenan. Bagi komandan saya, atasan saya yang udah saya sebutkan, kami juga mohon maaf apabila kurang berkenan, mudah-mudahan berkenan karena memang ini sejarah saya. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi autobiografi saya untuk
anak dan cucu saya nanti setelah saya tidak ada di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.